Assalamualaikum Pak Etrin. Waalaikumsalam Pak Agus. Pak Etrin, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, untuk kabar hari ini lumayan baik, sehat, semuanya lancar Pak Agus. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak ya. Oh iya, untung Pak Etrin mengingatkan kembali ya ini kita ada janji. Saya hampir lupa ini. Katanya ada yang mau Pak Etrin bicarakan ya. Ini. Iya Gimana, Pak, minta maaf tadi sempat saya WA, mungkin takutnya Pak Agus lagi di luar kota atau gimana, sehingga saya WA dulu untuk mengingatkan kembali Pak Agusnya bahwa hari ini kita ada janji gitu ya. Ya nih Pak, saya butuh pencerahan Pak hari ini. Ada sedikit unek-unek yang mengganjal dalam pikiran saya tentang sekolah kita Pak. Wah, ini saja ini Pak Etrin supaya makin cerah ya. Jadi walaupun kita ini ngobrolnya via video conference ya, mungkin kita sambil santai, sambil ngopi, tidak apa-apa ini Pak Etrin ya. Ya, ini saya sudah menyiapkan kopi ini Pak Etrin. Nah, gimana Pak Etrin sudah menyiapkan kopi belum? Saya sudah Pak, saya siapkan juga kopi Pak, supaya lebih rileks kan sebelum pembicaraan kita nanti kan, diskusinya Ya, gitu. ya, baik Pak Etrin, kita mau membicarakan apa nih? Sepertinya Pak Etrin sudah lama mau membicarakan hal ini. Ini Pak, sedikit mengenai tentang unek-unek saya. Gini Pak, di instansi tempat saya bertugas, dahulunya kental sekali dengan yang namanya tentang budaya 5S. Namun sekarang budaya 5S tersebut sudah mulai pudar Pak Agus. Beberapa waktu pernah sopan dan santun tersebut sudah mulai pudar dikarenakan mungkin ada lewat dari sesi yang namanya pandemi kemarin. Nah, di situ Pak. Jadi makin kesini makin memudar Pak untuk istilahnya budaya 5S tersebut daripada budaya positif yang ada di sekolah kita Pak Agus. Wah, budaya 5S ya. Iya sih Pak, ini kita tentunya sebagai guru tentu berasa adem ya, tentram, kemudian nyaman sekali kalau lihat budaya 5S itu benar-benar dapat diterapkan di sekolah. Jadi kita mau mencari solusinya bagaimana dapat menerapkan kembali budaya 5S yang sebenarnya dahulu menjadi salah satu ikonik di sekolah Pak Etrin ya, yang semenjak adanya pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh itu hingga sekarang budaya tersebut mulai memudar ya, begitu ya Pak Etrin? Betul sekali Pak Agus, masalah tentang 5S ini terasa istilahnya teduh jika kita lakukan atau kita terapkan Pak Agus. Nah, ketika melihat anak kalau bertemu dengan guru dan teman-teman yang benar dapat menerapkan budaya 5S, tapi makin ke sini saya lihat sudah mulai pudar Pak Agus mengenai tentang 5S atau budaya positif tersebut. Sepertinya semakin hilang. Contohnya saja, kalau seseorang guru yang tidak mengajar di kelasnya, anak tersebut seolah-olah agak mengacuhkan, tidak ada namanya sapa, salam, sehingga lewat saja di depan guru tersebut Pak Agus. Minimalnya senyum sajalah ketika ketemu dengan guru yang tidak mengajar di kelasnya, sehingga untuk 5S tersebut bisa lah terterap atau budaya itu dipertahankan. Namun sekarang mulai pudar. Itu masalahnya tentang 5S yang ada di sekolah. Oh, seperti itu ya. Baik Pak Etrin, kalau misalnya kita ukur dengan tentang angka 1 sampai dengan 10 nih Pak Etrin, sepertinya penerapan budaya S di sekolah Pak Etrin itu berada di angka berapa itu Pak? Untuk mengukur berapa rentangnya tentang budaya positif, yakni salah satunya 5S yang ada di sekolah itu, saya kira dari angka 1 sampai dengan angka 10 Pak Agus, berada di sekolah kita itu berada di nilai 5 Pak. Oleh sebab itu saya mempunyai, kalau kita tidak mempunyai tindakan ataupun kita ambil cepat tanggap, maka budaya tersebut akan pudar. Nantinya tentunya akar daripada kesopanan, nilai-nilai yang ada tujuan utama dari pembelajaran Pancasila tersebut
tidak akan bisa tercapai, Pak, gitu. Iya, iya, iya. Wah, angka 5 ya Pak Etrin, berarti dari beberapa jumlah siswa di sekolah Pak Etrin itu hanya sekitar 50% berarti ya penerapan dari budaya 5S itu, Pak. Iya, Pak, jujur sih, memang sebagian siswa sudah berbudaya 5S. Tapi masih banyak juga siswa yang mulai meninggalkan budaya tersebut. Eh, saya menyadari sendiri ketika saya mengajar, masih ada anak yang masih menggunakan namanya budaya 5S. Tetapi tidak semua yang melakukan tersebut. Sehingga saya takut yang belum melaksanakan 5S nanti dapat mengikuti jejak yang sudah meninggalkan tadi, Pak Agus. Iya, iya, iya. Baik Pak Etrin, menurut Pak Etrin ini ya, ini dengan keadaan sekarang seperti apa yang sudah Pak Etrin sampaikan, ternyata ada di angka 5 itu dalam penerapan budaya positif di sekolah Pak Etrin itu. Apakah mungkin ini Pak Etrin untuk mencapai ke angka 10 kalau kita ukur dengan rentang angka 1 sampai 10 itu tadi yang kata Pak Etrin itu berada di angka 5, apakah mungkin itu Pak Etrin ini untuk mencapai di angka 10? Untuk kita mencapai lagi di angka 10 dari speednya atau rentangnya 5 ke 10 itu, saya yakin bisa, Pak. Saya sangat yakin, sangat percaya sekali bisa. Tentunya kita menggerakkan semua hal yang berkaitan dengan sekolah, contohnya semua guru, siswa, serta semua yang ada di elemen sekolah tersebut untuk dapat menerapkan kembali yang namanya 5S. Ya, itu mungkin itu Pak, baik dari media sosial itu bisa kita lihat, itu mempunyai salah satu yang dapat memudarkan daripada 5S tersebut, Pak. Ya, karena anak tersebut kadang-kadang tidak bisa memilah daripada gadget tersebut. Tidak hanya itu, anak-anak mungkin juga sebagian tidak cakap dalam memilah dan menerapkan berbagai budaya yang mereka lihat di lingkungan sekitar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Iya, iya, iya. Ya berarti dari apa yang Pak Etrin sampaikan itu tadi, Pak Etrin sudah menyampaikan itu salah beberapa penyebabnya mungkin ya, apa namanya, memudarnya penerapan budaya 5S di sekolah Pak Etrin itu ya. Nah jadi dari angka 1 sampai 10 tadi kan kata Pak Etrin itu ada di angka 5 gitu ya. Nah itu mungkin tidak Pak Etrin bisa mencapai angka 10 nantinya, penerapan budaya 5S nanti? Mungkin bisa, Pak. Saya yakin bisa, Pak. Sekali lagi saya yakinkan pasti bisa. Tapi saya rasa tidak bisa langsung ke angka 10, Pak. Iya, iya. Ya, mungkin sebagai langkah awal dari angka 5 bisa ditargetkan dulu ke angka 8 dulu, Pak. Ya. Karena menurut saya untuk kembali menerapkan budaya itu sepertinya butuh proses yang tidak bisa instan. Tentunya banyak sekali yang dapat kita libatkan. Dari kita sendiri, contohnya guru adalah sebagai contoh. Itu saja mungkin, Pak. Jadi apa namanya, sesuai yang apa Pak Etrin sampaikan tadi, penyebabnya seperti itu, saya juga sebenarnya sependapat juga ya. Baik Pak Etrin, tadi kan Bapak menyampaikan keadaan penerapan budaya 5S di sekolah Bapak itu kan tadi di angka 5, dan sebagai langkah awalnya itu tadi, kemudian Pak Etrin untuk sementara menargetkan mungkin untuk mencapai ke angka 10 itu untuk sementara masuk ke angka 8 dulu ya. Ya. Nah, untuk rencana ke depannya ini, Pak Etrin, rencana Pak Etrin itu apa nih? Biar bisa berproses menuju ke angka 8, hingga nanti bisa mencapai ke angka 10. Tentunya kita tahu bahwasannya kita itu adalah seorang pendidik. Mungkin dengan istilahnya terlebih dahulu dari Bapak Ibu gurunya yang memberikan contoh, tentu anak tersebut akan mengikuti apa yang menjadi contoh yang baik di hadapan sekolah. Dan juga mungkin perlu dibuatkan kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas, Pak, untuk mewujudkan supaya kita berada di level yang lebih jauh dari 5 mungkin ke 8 tersebut, Pak. Iya ya. Wah, itu rencananya sudah bagus itu ini Pak Etrin. Kira-kira untuk menerapkan hal tersebut itu bagaimana Pak ini?
supaya kita menjadi percontohan atau apa namanya bagaimana supaya siswa-siswa itu apa namanya mampu menerapkan budaya 5S sesuai yang Pak Etrin targetkan itu tadi. Ya mungkin ini Pak ya. Tapi saya yakin ini adalah menurut saya berikan percontohan terlebih dahulu, ya. Berikan percontohan dulu. Bisa kita mulai dari gurunya dulu. Ya, misalnya seperti menunggu anak datang di gerbang sekolah. Kemudian guru memberi salam dan menyapa anak serta mengajak bersalaman dengan sopan dan santun. Dan juga membuat kesepakatan sekolah dan kelas tadi terkait penerapan 5S. Tentunya anak tersebut kalau kita sudah menirukan atau memberikan contoh, itu lebih baik satu contoh ketimbang 1000 teori, Pak. Mungkin itu, Pak. Betul. Saya kembali sependapat ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Etrin. Jadi dengan rincian rencana yang Pak Etrin sampaikan ya, dengan siswa melihat contoh yang baik dan tentunya adanya hal yang telah disepakati bersama oleh mereka dengan kita membuat kesepakatan kelas ya. Kemudian ada kesepakatan dari sekolah. Tentunya ini akan menjadi langkah awal ya, pondasi pembangun dari budaya 5S di sekolah Pak Etrin, dan juga mungkin di sekolah saya itu bisa saya terapkan itu. Nah, ini menurut Pak Etrin nih, ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Pak Etrin terapkan itu apa, Pak Etrin? Mungkin bisa kita lihat dengan cara siswa mengakui keberadaan gurunya, Pak. Yang tadi awal guru tersebut mengajar di kelas itu yang tidak mengajar, sehingga anak tersebut acuh gitu kan. Sering sekali kan, kayak saya mengajar di kelas 10 akuntansi. Nah, tetapi saya tidak mengajar di kelas 12, yakni sekolah SMK. Nah, tentunya ada yang namanya mereka tidak ada rasa hormat. Nah, untuk mengukurnya, tentu kita dapat, oh, siswa ini sudah bisa menyapa kita. Berarti itu salah satu tolak ukurnya. Berarti anak sudah bisa mengucapkan sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Mungkin kan, walaupun kita tidak mengajar di kelas tersebut, ya. Terusnya, dan juga mungkin tidak hanya dengan guru, tapi budaya itu juga mereka terapkan pada semua teman-teman di sekolahnya. Jadi bukan saja pada guru yang tidak mengajar tersebut, tapi mereka mulai, kita lihat ukurannya, mereka sudah mampu menerapkan budaya 5S tersebut, yang dari 5 tadi ke 8, itu target kita ke 8 nih Pak Agus ya. Iya. Tidak hanya dengan guru, tapi dengan teman sejawat. Mereka lakukan untuk menggeliatkan namanya budaya 5S tersebut. Nah, itu mungkin tolak ukurnya Pak Agus sementara ini. Ya, jadi lebih ke ini ya Pak Etrin, apa namanya, kita melihat dari tolak ukurnya berarti siswa itu sudah menunjukkan kesadaran diri bahwa pentingnya 5S itu ya, itu sudah bagus rencananya Pak. Jadi menurut Pak Etrin nih, untuk menerapkan rencana tersebut, adakah ini apa namanya kendalanya? Kalau suatu hal yang baik Pak Agus, tentu pasti ada kendalanya. Contoh, kita menanam padi pasti ada yang namanya tumbuh rumput. Tetapi kalau menanam rumput, tidak mungkin ada tumbuh padi. Nah, begitu juga dengan istilahnya kebaikan yang akan kita coba, yang kita terapkan, tentu ada namanya hambatan. Mungkin mungkin kendalanya dari perbedaan karakter, pola pikir Pak. Baik itu dari guru yang memberikan percontohan, juga dari siswa yang mau kita bangun karakternya. Tapi saya yakin ini akan bisa diatasi jika kita sama-sama berkolaborasi dengan baik siswa maupun guru. Itu Pak. Wah, bagus itu Pak Etrin. Baik, Pak Etrin nih, mudah-mudahan dari kendala tersebut dapat teratasi ya. Menurut Pak Etrin nih, kapan bisa memulai rencana yang sudah Pak Etrin sampaikan barusan? Secepatnya Pak. Saya takut kalau kita tidak secepatnya, ini dapat memudarkan apa yang menjadi ciri khas daripada sekolah ini Pak. Di mana untuk pembentukan karakter di sekolah Pak, kalau kita laksanakan dapat berdampak buruk terhadap sekolah dan karakter siswa tersebut tentunya. Karena kalau mau semakin ditunda tentu akan berdampak tidak baik juga Pak. Dengan nama baik yang sekolah kita bangga-banggakan ini. Ya. Setuju Pak, saya benar-benar setuju apa yang sudah Pak Etrin rencanakan, apa yang sudah Pak Etrin sampaikan, saya sangat setuju sekali. Ya, kira-kira menurut Pak Etrin, siapa nih yang dapat membantu Pak Etrin dalam melaksanakan rencana tersebut? Semua pihak yang berada yang di sekolah, baik Bapak Ibu guru,
siswa, orang tua wali murid, serta komite. Tetapi untuk menerapkan rencana tersebut, saya rasa perlu sekali kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Misalnya dengan memulai melakukan komunikasi terlebih dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah terkait rencana saya menguatkan kembali budaya 5S dengan cara membiasakan menunggu siswa datang sekolah dan membuat kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Kemudian juga bisa melibatkan siswa saat kegiatan menunggu temannya datang ke sekolah di depan gerbang. Mungkin itu saja Pak untuk hambatan-hambatannya jika kita kita melakukan bersama, otomatis semua pekerjaan itu ringan Pak. Benar sekali Pak Trin. Jadi penting sekali ya untuk komunikasi dan kolaborasi dalam menerapkan suatu rencana. Baik Pak, ini kita sudah membicarakan apa yang menjadi unek-unek permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Edrin. Dari pembicaraan yang kita lakukan barusan ini tadi nih Pak, apa nih yang sudah Pak Edrin dapatkan? Tentunya dari awal sampai akhir pembicaraan kita mudah-mudahan dapat menemukan solusi dan jawaban daripada unek-unek yang saya pikirkan, sehingga banyak saya pikir tidak bisa tidur lagi Pak Agus untuk memikirkan bagaimana untuk menerapkan 5S ini ya. Awalnya tadi saya bingung, saya terkait masalah memudahkan penerapan 5S ini di sekolah saya, tapi dengan obrolan yang santai dengan kopi tadi mungkin jadi tes Pak Agus ya, dengan secangkir kopi yang kita sepakati awal, jadi menemukan solusi yang baik juga. Dan saya mendapat ide rencana pemecahan masalah yang terjadi sesuai dengan tujuan awal kita ngobrol tadi Pak. Ya, saya senang sekali Pak dan tentunya merasa bersemangat untuk segera melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan rencana ini dapat terwujud secepatnya dengan istilahnya niat kita tadi yang dari niat baik, mudah-mudahan hasilnya pun menjadi baik gitu Pak. Betul. Ya alhamdulillah Pak Edrin kalau seperti itu. Tetap semangat ya Pak. Mudah-mudahan ide yang telah Pak Edrin rencanakan dapat menjadi solusi terbaik dari masalah yang terjadi ini Pak. Ya Pak, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Mungkin Bapak ada pekerjaan sehingga agak terganggu. Tadi pagi sudah saya chat, bukannya masalah tentang apa saya chat Pak. Saya lihat mungkin Bapak agak sibuk di status WA-nya, sehingga saya takut untuk bertanya kembali, tetapi saya memberanikan diri. Karena kalau tidak saya tanyakan, takutnya ini bisa terlewat dan menjadi fatal terhadap kita sendiri imbasnya gitu Pak. Alhamdulillah Pak pada pagi hari ini dapat berdiskusi atau ngobrol santai bareng dengan saya Pak. Ya sama-sama Pak. Ini selain dari apa yang sudah kita bicarakan ini, apa ada lagi yang perlu kita obrolkan ini Pak? Saya kira dan saya pikir cukup Pak. Nanti bagaimana progresnya akan saya kabari kembali ke Pak Agus. Mungkin kegiatan ini dapat mudah menemukan solusi ya. Sudah menemukan solusi. Silahkan lanjut Pak, masalah pekerjaannya lain Pak. Ya. Baik Pak, ini mungkin kita sudahi dulu pembicaraan kita ya. Semangat ya Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
prestasi, lahirkan profil